Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, saksi? Sah. Sah ya? Alhamdulillah. Sah, sah. Allahu Akbar. Selamat ya buat Kesia. Sekarang Kesia sudah menjadi seorang muslim. Dan boleh saya sampaikan di sini bahwa ketika seorang yang belum muslim terus dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya Kesia dari mulai akhir balik sampai hari ini dihapuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Nah teman-teman, ini ada video yang menarik yang akan kita reaksi, yakni video seorang mu'alaf yang sudah banyak mengislamkan orang-orang Kristen lainnya. Nah, salah satunya di video ini, mu'alaf ini dia mengislamkan seorang wanita yang tadinya beragama Kristen. Namun teman-teman, sebelum dia mengislamkan, sudah ada diskusi antara kedua belah pihak. Antara mu'alaf ini dengan wanita ini. Diskusi ataupun debat ilmiah tentang agama mereka. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita simak, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di video sebelumnya teman-teman, kita sudah bahas kisah seorang murtadin, seorang perempuan yang mengaku dulunya beragama Islam. Lalu murtad, keluar dari agama Islam, pindah ke agama Kristen, dikarenakan dia melihat Yesus sedang duduk di atas Ka'bah. Ya, pada video ini teman-teman. Nah, di video ini, perempuan ini menjelaskan ketika dia sedang umroh di Ka'bah, dia menyaksikan Yesus duduk di atas Ka'bah. Nah, alasan mereka keluar dari agama Islam atau murtad, ya kisah-kisah seperti inilah, kisah-kisah halu teman-teman. Nah, kali ini teman-teman, muncul di beranda YouTube saya, yang tadi awalnya saya tidak kenal dengan beliau, muncul lalu saya saksikan, ternyata ada sesuatu yang sangat menarik, yakni kisah seorang mu'alaf. Dia mu'alaf, pindah ke agama Islam, setelah dia mempelajari kitab sucinya sendiri, yakni Injil. Dia setelah mempelajari Injil ataupun Bible, dia menemukan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kitabnya. Zamannya almarhum Syekh Hamid Didat. Iya, Ahmad Didat tahu, gurunya Zakir Naik. Zakir Naik. Nah, gue sebagai orang Kristen nonton begituan, ya nggak bohong, panas dong. Berani amat gitu nih dai ngomongin Kristen gitu, ngomongin Bible. Akhirnya gue nonton keterusan sambil buka Bible. Gue udah familiar banget sama Bible gitu ya, urutannya segala macam ayat-ayatnya. Jadi begitu dia sebutin ayat, gue bukanya cepet gitu. Jadi dulu gue catat di kayak kertas yang apa? Post-it. Post-it. Nah, jadi meja kerja gue tuh penuh sama kertas post-it semua. Iya. Gara-gara itu gue nyatet semua, akhirnya gue bisa tahu bahwa oh ternyata di dalam Bible gue tuh ada kesalahan. Kesalahannya macam-macam. Ada kesalahan ilmiah, kesalahan kontradiksi. Ya akhirnya gue bisa bilang, aduh ini kalau begini nih udah nggak bisa disebut kitab suci gitu. Akhirnya gue baru pelajarin yang lain gitu. Oke. Nah, Terus nggak langsung dong dari Kristen langsung ke Islam, nggak dulu. oh belajar kerujukannya ke Islam langsung. Enggak, belajar yang lain dulu gitu. Yang lainnya maksudnya Ya kayak kepercayaan apa, lain maksudnya. Yahudi, Hindu, Oh. Buddha, Konghucu. Bokap gue juga dulu pernah Konghucu. Jadi beliau ini teman-teman dikenal dengan panggilan Kokoh Donditan. Beliau adalah keturunan dari Tionghoa dan mu'alaf pada tanggal 25 Juli tahun 2014. Masya Allah. Jadi teman-teman, beliau ini
juga dikabarkan dari tribunkaltim.co, Kokoh Donditan ini dikenal sebagai sosok mu'alaf yang cerdas dengan pernyataan-pernyataannya. Ia acap kali diajak berdebat dengan para pendeta terkait kekristenan dan keislaman. Jadi teman-teman, seperti yang kita saksikan tadi, Kokoh Donditan ini di dalam podcastnya Bang Doni Sumargo, dia juga sudah menjelaskan awal pertama kali dia mengenal agama kita Islam. Pertamanya dia hanya melihat video debat antara Islam dengan Kristen. Nah, beliau penasaran teman-teman. Beliau penasaran lalu beliau mengkaji ulang kitab Bible-nya sendiri teman-teman. Nah, akhirnya beliau ini menemukan banyaknya kesalahan-kesalahan dari kitab Bible tersebut. Sehingga beliau imannya mulai ragu kepada agama Kristen. Dan akhirnya teman-teman beliau mempelajari ajaran-ajaran agama lain. Seperti agama Hindu, Buddha, bahkan beliau juga mempelajari agama Konghucu. Tapi beliau ini tidak mendapatkan kebenaran. Sehingga akhirnya beliau mempelajari agama kita, Islam. Dan beliau alhamdulillah mendapatkan kebenaran dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan yang lebih luar biasanya teman-teman, Kokoh Donditan ini sudah banyak mengislamkan orang-orang Kristen. Sudah sangat banyak teman-teman. Salah satunya adalah perempuan yang di awal video ini, yang akan kita reaksi. Jadi video ini teman-teman berdurasi sekitar 1,5 jam lebih teman-teman. Video yang beliau unggah di channel YouTube beliau, Donditan. Bagi teman-teman nanti kalau ingin menyaksikan videonya secara full, silakan nanti teman-teman klik link yang sudah saya sertakan, saya sematkan di deskripsi di bawah video ini. Nah, jadi di sini teman-teman, Kokoh Donditan ini beliau melakukan diskusi secara ilmiah kepada wanita Kristen ini. Yuk, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Orang yang berserah diri itu disebut Muslim. Nah, Yesus kira-kira Muslim. Muslim. Karena kan dia ya Menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapa. Betul. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud doanya? Islam. Muslim. Islam kan? Iya. Yesus kira-kira makan babi nggak? Di Tidak. Matius pada itu. Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Masya Ya Allah. kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Kristen sunat nggak? Enggak, ada yang ada disunat, ada tapi yang sunat. alasannya bukan karena agama, alasannya karena kesehatan. Kesehatan. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Masya Allah. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Benar. Luar Nah, biasa. lu mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Nah, sesuai dengan judul video beliau teman-teman, mau ikut Yesus, ada tanda tanyanya, jadi Muslim dong. Jadi seperti yang kita saksikan tadi, diskusi singkat ini teman-teman, sebetulnya diskusi ini cukup panjang teman-teman, 1 jam lebih, 1,5 jam lebih teman-teman. Nah, dari cuplikan singkat ini, kalau kita simak, ternyata yang lebih mirip dengan Yesus, yang mereka sebut sebagai Yesus, kalau bagi kita umat Islam adalah Nabi Isa alaihissalam, yang lebih mirip adalah kita orang Muslim ini. Yesus di dalam video debat ini teman-teman, beliau bersunat. Orang Muslim bersunat, sedangkan orang Kristen di zaman sekarang ini kebanyakan mereka tidak sunat. Kalaupun ada yang sunat, seperti di dalam video tadi teman-teman, itu karena alasan kesehatan. Yang kedua, Yesus itu puasa selama 40 hari, 1 bulan lebih. Nah, umat beragama Islam puasa selama 1 bulan lebih. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yesus ini, teman-teman. Nah, ketika Yesus ini, teman-teman, meninggal dunia, beliau ini dikafani di dalam kitab mereka loh. Tapi kalau kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak meninggal dunia, tapi diangkat oleh Allah ke langit. Tetapi di dalam kitab mereka, itu setelah Yesus ini disalib, diturunkan dari salibnya, beliau dikubur dengan dikafani. Mirip juga dengan umat Islam. Ketika umat Islam meninggal dunia, itu dikuburkan dan dikafani.
bukan dimasukkan ke dalam peti dan dipakaikan jas, pakaiannya, atau segala macamnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yesus dong. Jadi Muslim dong. Iya, iya. Loh kalau mau ikut Yesus kan berarti jadi Muslim. Karena Betul. kita orang Muslim yang apa? Yang doanya sujud, sunat, Iya, mati betul. dikafanin, nggak makan babi, puasa. Puasa, betul. Kita yang mirip dengan Yesus di cerita ini. Iya, betul. Nah, betul. Gitu. Nah, luar biasa teman-teman. Diskusi singkat yang bisa mengubah keimanan dari wanita Kristen ini. Pada umumnya teman-teman, mu'alaf ini, orang-orang yang pindah agama dari Kristen masuk ke dalam Islam, pada umumnya mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang terdidik, yang memang ingin mencari kebenaran. Yang mana mereka sebelumnya sudah mempelajari atau mengkaji ulang kitab-kitab mereka sendiri. Akhirnya teman-teman, mereka setelah mempelajari kitab-kitab mereka sendiri, mereka menemukan banyaknya kejanggalan, dan setelah mempelajari agama-agama ataupun kepercayaan-kepercayaan lain, akhirnya mereka menemui agama yang benar, yakni agama Islam. Luar biasa. Inilah kebanyakan orang-orang yang mu'alaf, yang masuk ke dalam agama Islam. Dan biasanya teman-teman, mereka para mu'alaf ini setelah menganut agama Islam, mereka mempelajari agama Islam ini dengan lebih dalam lagi. Sehingga akhirnya mereka teman-teman banyak mengislamkan saudara-saudara mereka yang dulunya masih dalam satu agama, yakni agama Kristen. Nah, seperti dalam video ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang salah mau disanggah silakan, Bang. Enggak, tapi emang bener. Benar. Itu sih. Jawabannya kenapa? Kristen kok malah tidak mengikuti, Nah iya, itulah. ya kan? Karena Kristen itu sebenarnya mengikuti gereja. Oh, gitu. Bukan mengikuti Yesus. Oke nih, dari Paulus sudah ada salah. Iya. Salahnya kenapa? Karena Paulus bilang ada yang namanya dosa waris. Ya, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Ya kan? Jadi Yesus ini teman-teman tidak pernah mengajarkan dosa waris. Ternyata yang mengajarkan dosa waris ini adalah ajaran dari Paulus, teman-teman. Saya pun baru tahu setelah menyaksikan video ini, teman-teman. Akhirnya beliau ini membongkar keyakinan lama yang dia anut, teman-teman. Masya Allah. Paulus mengajarkan dosa waris, dia berarti mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tetapi dalam pandangan saya nih, sebenarnya Paulus tidak menganggap Yesus itu Tuhan seperti Bapa. Gitu. Tidak. Oh, begitu. Karena Paulus juga bilang di surat-surat dia bilang apa? Kan itu Allah adalah Esa. Iya. Dan pengantara itu juga Esa. Pengantara itu siapa? Yesus. Jadi apakah pengantara itu sama dengan Bapa? Enggak dong. Ya. Terus Paulus juga bilang, kepala dari seorang perempuan atau dalam konteks istri adalah siapa? Laki-laki. Kepala dari laki-laki siapa? Kristus. Kepala Kristus siapa? Allah. Bapa kan? Berarti ada apa? Ada hierarki kan? Ada hierarki. Berarti kalau begitu Paulus berpandangan Yesus sama Bapa sama nggak? Beda dong. Beda. Maksud saya gitu. Anda kan pernah baca kan? Iya, iya. Jadi Paulus dia sudah membuat ajaran yang tidak sama dengan Yesus. Tetapi sampai di taraf itu pun Paulus juga tidak sampai menuhankan Yesus yang setara dengan Bapa. Oh. Gitu ya. Nah, ajaran ini yang tadi saya bilang dipelintir oleh gereja sehingga dianggap Paulus menganggap Yesus setara dengan Bapa. Ada itu ayat-ayatnya yang sebenarnya bukan begitu maksudnya Paulus, tapi sama gereja penerjemahannya dirubah. Agak melenceng. Jadi kalau kita lihat dari manuskrip yang kuno, kata-katanya itu beda dengan kata-kata yang diterjemahan sekarang. Iya. Luar biasa. Yesus ataupun Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan kepada umat Nasrani untuk menyembah Allah. Tetapi sekarang teman-teman, faktanya orang-orang Nasrani menyembah Yesus. Ini kenapa? Nah, seperti yang dijelaskan di dalam video tadi, sebetulnya Paulus pun tidak menuhankan Yesus pada saat itu. Walaupun Paulus ini mengubah ajaran Yesus, seperti dosa waris tadi. Tapi pihak gerejalah yang menganggap Yesus ini sebagai
anak Tuhan dan mereka sembah. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak bagaimana proses masuk Islamnya wanita ini. Kita simak. Pinjam KTP ya? Oh, tolong diambilin. Nah. Kan Harus juga ada KTP ya? dipoto untuk sertifikat. Oh, sertifikat. Sudah menggunakan hijab teman-teman. Sudah dia tutup auratnya. Masya Allah. Ini KTP apa paspor? KTP. Ah, Coba saya pinjam. Wah, cantik ya teman-teman. Lebih cantik ketika dia menggunakan jilbab daripada dia buka jilbab tadi. Masya Allah. Kesia Aprilia. Oh iya. Kesia Aprilia. Enggak bulan April. jangan ditanya itu. Salah kasih nama nih kayaknya orang tuanya. Iya, papa ke depan kenapa? sama MotoGP. Ah serius? Iya, Aprilia, makanya nyasar Aprilia. Wow, saya juga ini penggemar MotoGP Iya, saya. pembalap MotoGP namanya Aprilia. Wow. Oke, Kesia Aprilia. Lahir Kesia Jakarta, Aprilia. saya nggak sebutin tanggal lahirnya ya. Alamatnya di Jakarta Timur, agama Kristen ya, ini masih Kristen. Oke, di KTP masih Kristen. Udah pakai hijab jadi kayak Cina. Alhamdulillah pada hari ini saudari Kesia Aprilia menyatakan dirinya untuk mau memeluk Islam, betul? Betul. Nih, sebelum kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya ada 3 pertanyaan. Oke. Yang 3 pertama, pertanyaan. apakah Kesia ini mau masuk atau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain? Enggak, kemauan sendiri. Mau sendiri? Iya. Kemauan Apakah sendiri. saya memaksa? Masya Allah. Enggak ya. Apakah Kesia ini masuk karena orang? Enggak, Bukan. bukan. Karena keyakinan sendiri Iya. ya. Oke. Karena di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat itu memang ada ilmunya ya, tapi mungkin saya tidak usah jelaskan panjang lebar di sini. Yang penting dalam hati Kesia ini sudah meyakini bahwa Allah SWT itu adalah Maha Esa ya, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu saja sebenarnya yang paling penting. Nanti ada bagian-bagian lain, nanti harus jujur, harus meyakini, harus menerima, harus ikhlas, dan kurang lebih seperti itulah ya. Nah, yang kedua, apakah Kesia masih ada orang tua? Masih. Masih. Kira-kira apakah orang Masih. tua akan menentang? Enggak. Enggak. Udah sebelumnya juga Sudah tahu semua? udah tahu. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat ya. Setelah nanti kita betul. bersyahadat, ada sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Oke. Apakah Kesia berjanji untuk melaksanakan syariat ini? Janji? Oke, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi Kesia untuk memeluk Islam ya saat ini ya. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab? Sudah. Sudah. Saya akan tuntun nanti dalam bahasa Arab kata per kata. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Oke. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sah ya? Sah. Alhamdulillah. Masya Allah Allah. Akbar. Selamat ya buat Masya Kesia. Allah. Sekarang Kesia sudah menjadi seorang Muslim, dan boleh saya sampaikan di sini bahwa ketika seorang yang belum Muslim terus dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya Kesia dari mulai akhir balik sampai hari ini dihapuskan. Amin. Oke teman-teman, semoga Mbak Kesianya istiqomah di dalam Islam, mempelajari agama Islam ini lebih dalam lagi, dan mengajak sahabat-sahabatnya ataupun keluarganya dari Kristen untuk mu'alaf, untuk mengenal agama yang hak ini. Jadi teman-teman, ini adalah video baru teman-teman, baru 2 minggu yang lalu. Sudah ditonton 784.000. Ini sangat luar biasa teman-teman. Sangat menginspirasi
teman-teman kita yang masih berada di dalam agama Kristen. Oke, teman-teman, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Oh ya, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video fullnya, linknya sudah saya sematkan, saya sertakan di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya Reski Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.